Kekalahan Gregoria Mariska Tunjung di French Open 2025 menyisakan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik performa yang naik turun? Betul sekali. Hasil French Open kali ini benar-benar mengejutkan banyak penggemar badminton. Gregoria Mariska Tunjung, harapan kita, harus takluk di babak pertama. Sebuah pukulan telak bagi para pendukungnya. Sebuah awal yang kurang ideal untuk turnamen sekelas French Open. Ia berhadapan dengan Gao Fangjie, lawan yang sebenarnya sudah sering ia hadapi, namun kali ini Gao Fangjie tampil dengan performa yang berbeda. Dan skornya pun cukup dramatis, 21-18 di game pertama untuk Gregoria, lalu 6-21 dan 13-21 di dua game berikutnya untuk Gao Fangjie. Ini menunjukkan adanya perubahan momentum yang sangat signifikan dan sulit diantisipasi. Mari kita bedah game pertama. Gregoria Mariska Tunjung memulai laga dengan sangat meyakinkan. Ia langsung tancap gas, memimpin 5-2, menunjukkan dominasi awal yang menjanjikan. Keunggulan itu bahkan berlanjut hingga interval di mana ia memimpin dengan skor telak 11-4. Sebuah dominasi yang membuat kita semua optimis dan berpikir kemenangan game pertama sudah di tangan. Namun, disinilah drama dimulai. Selepas interval, keunggulan 7 angka itu perlahan-lahan mulai terkikis. Gao Fangjie menunjukkan ketenangan luar biasa dan strategi yang efektif untuk mengejar ketertinggalan. Benar, Gao Fangjie berhasil mengejar dan menyamakan skor di kedudukan 15-15. Ini adalah titik balik pertama yang patut kita soroti, di mana Gregoria mulai kehilangan fokus atau Gao Fangjie menemukan ritme permainannya. Gregoria sempat kembali merebut 2 poin beruntun, memimpin 17-15, tapi kemudian pukulan Gregoria keluar membuat skor menjadi 17-16. Kesalahan-kesalahan kecil mulai muncul. Ia menambah poin lagi lewat serangan akurat, namun kembali kehilangan poin berikutnya. Skor pun berubah menjadi 18-17 untuk keunggulan Gregoria. Ketegangan mulai terasa, dan tekanan mental pasti sangat besar. Dan yang paling krusial, netting yang gagal dari Gregoria membuat kedudukan imbang lagi di angka 18-18. Ini pasti sangat menekan mentalnya, apalagi di poin-poin kritis seperti ini. Tapi Gregoria Mariska Tunjung menunjukkan mental juara yang luar biasa. Ia berhasil keluar dari tekanan Gao Fangjie, merebut 2 poin beruntun, dan meraih game poin di angka 20-18. Sebuah comeback mini yang patut diacungi jempol. Dan ia langsung menyelesaikan game pertama di kesempatan berikutnya. Pengembalian dari lawan yang gagal menjadi poin terakhir Gregoria di game pertama. Sebuah kemenangan yang diraih dengan susah payah, menunjukkan perjuangan kerasnya. Kemenangan di game pertama ini seharusnya menjadi modal berharga dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun apa yang terjadi di game kedua benar-benar di luar dugaan dan sangat mengejutkan. Gregoria Mariska Tunjung tertinggal 1-9 setelah kehilangan 9 angka beruntun. Ini adalah awal yang sangat buruk dan sulit dipercaya, seolah-olah ia kehilangan sentuhan permainannya. Gao Fangjie benar-benar mengambil alih kendali permainan dengan agresif. Ia memimpin 11-2 di interval game kedua. Jarak yang sangat jauh untuk dikejar hampir mustahil. Dan seusai interval, alur permainan tak banyak berubah. Gao Fangjie terus melesat dan memimpin dengan serangan-serangan tajamnya. Ia menutup game kedua dengan skor telak 21-6. Pukulan Gregoria yang keluar menjadi penutup game kedua. Ini adalah kekalahan game yang sangat telak dan pasti mempengaruhi kepercayaan diri Gregoria Mariska Tunjung secara signifikan. Memasuki game penentu, kita semua berharap Gregoria bisa bangkit dan menunjukkan semangat juangnya. Pertarungan ketat kembali terjadi di awal game, memberikan secercah harapan. Gregoria sempat memimpin 4-3, namun kemudian tertinggal 6-4. Momentum masih belum sepenuhnya berpihak padanya, dan Gao Fangjie terus menekan. Skor sempat sama kuat di angka 6-6. Ini memberikan sedikit harapan bahwa Gregoria Mariska Tunjung masih punya peluang untuk membalikan keadaan. Namun, Gao Fangjie kembali bisa unggul 3 angka, 11-8 di interval. Ini adalah keunggulan krusial di game penentu yang seringkali menjadi penentu hasil akhir. Selesai interval, Gregoria berupaya keras mengejar. Ia sempat berjarak 1 angka pada kedudukan 12-13. Sebuah perjuangan yang patut diacungi jempol. Ia tidak menyerah begitu saja. Tapi kemudian, ia kehilangan 2 poin berikutnya. Ini adalah momen-momen kritis di mana setiap poin sangat berarti dan kehilangan poin di sini sangat merugikan. Skor sempat berubah menjadi 13-15 setelah penempatan apik dari Gregoria di depan net. Sebuah tentuhan kelas dunia yang menunjukkan kemampuannya. Sayangnya tidak cukup untuk membalikan keadaan. Sayangnya, sejumlah kesalahan dari Gregoria Mariska Tunjung membuat Gao Fangjie terus melaju.
tekanan dari lawan tampaknya terlalu berat untuk diatasi di game penentu ini. Hanya dalam 32 menit, ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu secara brutal mengakhiri perlawanan wakil Denmark di French Open 2025. Selamat datang kembali di Arena Juara, tempat di mana setiap pukulan dan setiap poin menentukan takdir. Hari ini kita akan membahas pertarungan luar biasa di French Open 2025, di mana wakil kebanggaan kita Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu menunjukkan tajinya. Benar sekali. Bertempat di Glass Arena yang megah, pasangan ganda campuran Indonesia ini berhadapan dengan Mats Vestergaard dan Christine Busch dari Denmark. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi sebuah pernyataan dominasi yang dikirimkan ke seluruh dunia. Mari kita langsung masuk ke game pertama. Sejak wasit memulai pertandingan, Jafar dan Felicia seolah-olah kesetanan. Mereka tidak memberikan napas sedikit pun bagi lawan. Bayangkan, mereka langsung tancap gas dan unggul 6-0. 6-0. Itu adalah awal yang menghancurkan mental lawan manapun. Vestergaard dan Busch nampak benar-benar kebingungan, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang baru saja menimpa mereka. Setiap serangan yang mereka coba bangun selalu berhasil dipatahkan dengan mudah. Jafar menunjukkan permainan net yang sangat agresif, sementara Felicia dengan sigap mengcover area belakang. Koordinasi mereka begitu sempurna. Keunggulan terus melebar menjadi 9-1. Penonton di Glass Arena bahkan belum sempat duduk nyaman, tapi Indonesia sudah di atas angin. Dan puncaknya adalah saat interval game pertama. Jafar dan Felicia menutupnya dengan skor yang sangat telak, 11-2. Ini bukan lagi pertandingan, ini seperti sesi latihan yang berat sebelah. Pelatih Denmark hanya bisa menggelengkan kepala melihat anak asuhnya tak berdaya. Setelah interval, kita semua mengira mungkin akan ada sedikit perlawanan dari pasangan Denmark. Tapi apa yang terjadi? Jafar dan Felicia justru semakin menggila. Mereka meraih 4 poin beruntun membuat skor menjadi 14-3. Vestergaard dan Busch sempat mencoba bangkit. Mereka berhasil menambah beberapa poin hingga skor menjadi 16-7. Tapi itu hanya seperti riak kecil di tengah lautan dominasi Indonesia. Setiap poin yang mereka dapatkan harus dibayar dengan perjuangan yang sangat keras. Dan akhirnya, game pertama ditutup dengan cara yang sangat meyakinkan. Sebuah smash keras dari Jafar tidak mampu dikembalikan oleh Busch, dan papan skor menunjukkan 21-7. Kemenangan yang sangat-sangat telak, hanya dalam hitungan menit. Benar-benar sebuah pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Sekarang mari kita beralih ke game kedua. Biasanya setelah kekalahan telak seperti itu, lawan akan mencoba mengubah strategi. Dan benar saja, awal game kedua berlangsung jauh lebih ketat. Betul sekali, terjadi kejar-kejaran angka yang cukup menegangkan. Skor sempat imbang di posisi 5-5. Vestergaard dan Busch mulai menemukan ritme permainan mereka, mencoba memperlambat tempo dan memaksa Jafar Felicia membuat kesalahan sendiri. Namun disinilah mental juara berbicara. Dalam posisi tertekan, Jafar dan Felicia justru menunjukkan kelasnya. Mereka tidak panik. Dengan tenang, mereka kembali mengambil alih kendali permainan dan merebut 6 angka beruntun untuk memimpin 11-5 sakat interval. Momen krusial, unggul 6 angka di interval game kedua setelah pertarungan ketat di awal benar-benar mematahkan semangat perlawanan Denmark. Mereka sudah berjuang keras untuk menyamakan kedudukan, tapi pada akhirnya tetap tertinggal jauh. Lepas dari interval, laju Jafar dan Felicia benar-benar tidak terbendung lagi. Mereka kembali menghujani pertahanan Denmark dengan serangan-serangan mematikan. 4 angka kembali mereka dapatkan, membuat skor menjadi 16-9. Vestergaard dan Busch masih terus berjuang. Mereka tidak mau menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya. Mereka sempat menipiskan jarak dan menambah skor menjadi 19-11. Beberapa kali pukulan mereka merepotkan, tapi pertahanan Jafar dan Felicia terlalu kokoh. Dan akhirnya, momen kemenangan itu tiba. Sebuah pengembalian yang tanggung dari Christine Busch menyangkut di net. Poin untuk Indonesia. Jafar dan Felicia memenangkan game kedua dengan skor 21-14. Kemenangan 2 game langsung dalam waktu 32 menit. Sebuah kemenangan yang sangat efisien dan brutal. Mereka tidak memberikan ampun sama sekali. Ini adalah pesan yang sangat jelas untuk lawan-lawan mereka di babak 16 besar nanti. Bahwa Jafar dan Felicia datang ke French Open bukan untuk menjadi penggembira. Tepat sekali, mereka datang untuk menjadi juara. Dengan performa seperti ini, siapapun yang akan menjadi lawan mereka berikutnya harus mempersiapkan diri untuk pertarungan habis-habisan. Jafar dan Felicia telah membuktikan bahwa mereka adalah ancaman serius di turnamen ini. Kemenangan ini bukan soal skor, tapi juga soal mentalitas.
Mengalahkan lawan dengan cara seperti ini akan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mereka berhasil mengontrol jalannya laga dari awal hingga akhir. Kita patut berbangga dengan penampilan Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu. Perjalanan mereka di French Open 2025 masih panjang, dan kita semua harap mereka bisa melaju sejauh mungkin, bahkan hingga ke podium juara. Terus dukung wakil Indonesia.